Bahaya Perang Dunia III, Cina siagakan 140.000 tentara serang Indonesia. 如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择。30年的时间证明，这30年来，中国在中国共产党人领导之下，那发生了翻天覆地的变化。你难道说6·4我们处理不对吗？6·4是有结论的。 它是一场政治的风波，是一场政治的动乱。我们中央采取了果断的措施，军队采取了措施，对这一场这个动乱制止和平息了动乱，都不应该带有军事同盟的性质，都不能损害他国的利益。对美方的一些观点，我们有不同的认识和看法。 对美方在台湾、南海问题上的错误言行，我们表示坚决反对。 Sebuah rekaman percakapan petinggi militer Cina bocor ke publik yang mencengangkan para perwira tinggi tentara pembebasan rakyat Cina membicarakan rencana invasi ke Indonesia. Dilansir Viva Militer dari International Business Times, percakapan itu tak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina, tapi juga para petinggi Partai Komunis Cina. Rekaman berdurasi 57 menit itu sontak membuat geger seorang aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina bernama Jennifer Zeng menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya. Kemudian Zeng juga merilis data transkrip percakapan para pejabat militer dan Partai Komunis Cina di sebuah situs. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam serangan ke Indonesia, menghancurkan pasukan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan pemberian besar Cina. Bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman. Dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan dikerahkan untuk menyerang Indonesia. Tak tanggung-tanggung militer Cina mengirim 140.000 personel, 953 kapal perang dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan, perbaikan dan pembangunan kapal. Para perwira militer Cina juga menyebut telah menyiapkan 14 pusat transfer darurat, rumah sakit dan bank darah hingga depot minyak dan bahan bakar. Bocornya rencana serangan besar Cina ke Indonesia membuat kemungkinan pecahnya Perang Dunia III semakin besar. Sebab di wilayah Eropa, Rusia lebih dulu melakukannya. Militer Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan berhasil merebut kendali kota pelabuhan Mariupol. Sejumlah wilayah Ukraina hancur lebur dihantam serangan rudal dan artileri militer Rusia selama 3 bulan invasi. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam serangan ke Indonesia, menghancurkan pasukan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan pemberian besar Cina. Bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman. Dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan dikerahkan untuk menyerang Indonesia. Tak tanggung-tanggung militer Cina mengirim 140.000 personel, 953 kapal perang dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan, perbaikan dan pembangunan kapal. Para perwira militer Cina juga menyebut telah menyiapkan 14 pusat transfer darurat, rumah sakit dan bank darah hingga depot minyak dan bahan bakar. Bocornya rencana serangan besar Cina ke Indonesia membuat kemungkinan pecahnya Perang Dunia III semakin besar. Sebab di wilayah Eropa, Rusia lebih dulu melakukannya. Militer Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan berhasil merebut kendali kota pelabuhan Mariupol. Sejumlah wilayah Ukraina hancur lebur dihantam serangan rudal dan artileri militer Rusia selama 3 bulan invasi. Serangan balasan tentara Indonesia ke Cina tidak hanya menimbulkan kepanikan pasukan Xi Jinping. Sejumlah pilot andalan Tiongkok ternyata ikut panik dengan pertempuran yang semakin sengit. Manuver yang dilakukan mereka justru menimbulkan kerugian. Rekaman video yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan seorang pilot yang bersama
Rekaman video yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan seorang pilot Cina menabrakkan jetnya sendiri dalam solidaritas dengan Indonesia. Pesawat itu terlihat terbang bersama jet Cina lainnya sebelum berputar-putar dan jatuh dalam gumpalan asap hitam. Pilot jet tempur tersebut tidak mau menyerang pasukan Indonesia dan memilih bunuh diri. Laporan lain, pilot itu panik menghindari serangan tapi salah melakukan manuver. Apapun latar belakangnya, jet tempur Cina itu akhirnya meledak dan terbakar. Artinya tentara Indonesia tidak perlu susah payah menembaknya. Insiden itu terjadi ketika Indonesia mengatakan mereka akan melakukan segala upaya untuk menghalau serangan Cina demi mempertahankan wilayahnya. Presiden Cina Xi Jinping tampaknya mengabaikan kemunduran dengan mengatakan operasi militer khusus berlanjut. Dia menambahkan dan itu akan berlanjut sampai tujuan yang semula ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana. Militer Indonesia mendadak jadi buas. Cina kini sadar NKRI tak boleh diremehkan. Pembangunan postur militer Indonesia nampaknya sudah sedikit rupa yang gahar. Mungkin saat ini militer Indonesia sudah mulai menanggalkan minimum esensial. Force alias MEF militer Indonesia akan mengejar kekuatan pokok ideal di mana saat semua kebutuhan alutsista terpenuhi maksimal, maka negara-negara lain diharapkan jangan protes NKRI. Merusak stabilitas kawasan, penguatan pertahanan ialah sesuatu keniscayaan yang harus diselenggarakan didukung oleh rakyat. Militer Indonesia pasti bisa memperkuat dirinya untuk menjaga kepentingan nasional yang coba diganggu oleh bangsa lain. Kepentingan nasional Indonesia harus didahulukan karena menyangkut masa depan bangsa. Contohnya soal Natuna Utara, Cina mengklaimnya Indonesia harus tegas mengusir Beijing dari sana di Natuna Utara. Ada berbagai macam sumber daya alam yang bisa jadi itu salah satu kepentingan nasional Indonesia. Maka jawabannya tegas, di mana Natuna Utara milik negara ini tak peduli Cina mau menerimanya atau tidak, asal diketahui saat saja Natuna Utara masuk dalam kepentingan nasional, yakni proyek Belt and Road. Inisiatif BRI dicetuskan langsung oleh Presiden Cina Xi Jinping yang merupakan proyek jalur laut dari Hainan Cina hingga ke Eropa dan melintasi Natuna Utara. Indonesia merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok. Yang paling ambisius, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Maka jangan heran bila Cina mengembun betul ingin mendapatkan Natuna Utara, walau tahu itu melanggar UNCLOS. PBB jubir Kemenlu Cina sampai hati menegaskan putusan pengadilan arbitrase internasional yang melegalkan klaim negaranya atau Natuna Utara justru ilegal. Peduli Indonesia keberatan soal klaim Amerika dan Natuna Utara dan akan menentang semua pihak yang menghalangi kriminan dai lain. Mereka termasuk di Natuna Utara. Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proporsi Cina sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina. Cina memang sangat membutuhkan Natuna Utara dan tentunya sikap Indonesia yang perlu dirinya Indonesia dianggap Cina amat penting bagi keberlangsungan kepentingan nasional Beijing yang terkandung dalam BRI Indonesia.